Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Jadi kita bertemu lagi di pertemuan keberapa ya, anak-anak? Ketiga ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas di materi kebugaran jasmani. Nah, yang kalian tahu untuk kebugaran jasmani itu apa sih? Buat anak-anak nih, kalian udah tahu belum? Yang namanya kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kebugaran jasmani itu sebenarnya buat anak-anak lebih kemampuan anak untuk melakukan pekerjaan tertentu atau kegiatan lah yang mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kemudian kebugaran jasmani itu ada apa aja sih komponennya? Nah, kalian itu udah tahu belum komponennya apa aja? Nah, yang di sini ada 5 komponen. Yang pertama, kelenturan, keseimbangan, kemudian ada kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Nah, dari 5 ini kalian udah tahu belum apa yang dimaksud dengan kelenturan, keseimbangan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan? Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama di kelenturan. Nah, kelenturan itu adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Misal kelenturan itu biar kalian tahu seperti fleksibilitas tubuh kalian itu seperti apa. Misal cara latihannya itu gimana. Nah, cara latihan untuk kelenturan itu sendiri ada misal ya, kalian meluruskan kaki dan tubuh itu mencium lutut. Nah, itu kelenturan kalian itu seperti apa, di level berapa, apakah sudah bisa sampai mencium lutut dan lututnya itu tidak naik, itu berarti fleksibilitas kalian oke, lumayan. Nah, kemudian ada juga untuk melatihnya seperti gambar di nomor 2 ini, yaitu dengan yang pertama itu berdiri tegak, kemudian tangan menyentuh lantai. Nah, tangannya itu di depan kaki tersebut, jadi kayak membungkuk, cuman tangannya tetap menyentuh lantai. Nah, jika sudah bisa dengan bentuk seperti di gambar, berarti fleksibilitas kalian itu sudah bagus. Kemudian nomor 3 itu bisa dikatakan itu split. Nah, untuk latihan split itu menurut kebanyakan itu susah untuk dilakukan dan tidak semua bisa, dan mungkin di cabang-cabang olahraga tertentu yang mengharuskan bisa melakukan split. Misal sepak takraw itu juga mengharuskan untuk split. Kemudian ada di taekwondo, mungkin karate, kebanyakan di bela diri. Nah, kemudian lanjut untuk keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan itu merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Keseimbangan itu keseimbangan tubuh kalian itu gimana saat melakukan gerakan-gerakan tertentu, itu udah balance belum? Nah, untuk latihannya itu bisa dicontohkan ada beberapa ya yang saya cantumkan. Misal yang nomor 1 itu kaki 1 dan yang satunya lagi ditempelkan di pas lutut. Nah, tangan kalian ke atas lah. Itu kalau sudah bisa berarti mungkin keseimbangan kalian sudah bagus. Kemudian yang nomor 2 itu
dengan berdiri satu kaki, yang satunya lagi dipegang dengan tangan kanan, yang tangan kiri itu ke depan. Nah, jika udah bisa berarti sudah balance. Nah, untuk latihannya itu yang ketiga, misal kalian ada kayu atau jembatan yang kecil lah, itu pasti sering kalian temukan pas saat kecil. Nah, kalian pasti sering bermain-main itu, atau mungkin di pramuka. Nah, itu kalian berjalan di atas papan yang kecil dan kalian menyeimbangkan badan kalian. Nah, jika sudah bisa berjalan di atas papan tersebut, berarti keseimbangan kalian, balance kalian sudah bagus. Nah, pasti kalian sudah sering melakukan permainan yang ketiga ini, berjalan di atas papan. Nah, kemudian ada kekuatan. Kalian sudah pasti tahu apa itu kekuatan. Nah, kekuatan itu kemampuan otot dalam melawan tekanan atau beban. Nah, kekuatan itu paling penting biasanya melatihnya itu ada kekuatan otot perut, otot kaki, otot tangan, dan otot masih banyak lagi. Nah, untuk latihannya kalau kalian melatih otot kaki biasanya di lari sprint, kemudian ada naik turun. Nah, dilanjutkan, lanjut tadi di latihan otot kaki biasanya itu di lari sprint atau misal interval sprint berapa ratus. Nah, itu kekuatan otot kaki itu akan terbentuk. Nah, kemudian kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut itu biasanya dilatih dengan push up, kemudian sit up bisa. Nah, masih banyak lagi. Untuk kekuatan otot tangan itu biasanya dilatihnya dengan push up, kemudian rengen itu apa ya? Pull up. Nah, pull up itu untuk kekuatan bahu juga bisa. Nah, untuk push up itu bisa bahu, tangan, kemudian bisa otot kaki, dan masih banyak lagi. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Buat kalian yang masih kesulitan di beberapa materi yang tadi seperti kelenturan, kemudian keseimbangan, dan juga kekuatan. Belum? Kalau belum, oke. Kita lanjut lagi di kecepatan. Nah, kecepatan itu definisi kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Nah, kecepatan itu latihannya juga ada beberapa, hampir sama dengan kekuatan. Kecepatan lari itu biasanya interval dan sprint juga bisa. Nah, kemudian ada bermain treadmill. Nah, itu bisa melatih kecepatan berlari kalian atau yang lainnya. Oke, kemudian yang terakhir ada kelincahan. Dalam kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Kelincahan merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Nah, biasanya kelincahan itu dimiliki oleh beberapa anak-anak yang melatih kelincahan tersebut dengan bermainan otak juga. Nah, kelincahan dilatih dengan beberapa program latihan. Yang pertama itu ada seperti di gambar ya. Itu ada squat thrust. Squat thrust itu ya nomor ini yang di tengah. Jadi tangan dan kaki dibuka selebar bahu, kemudian
tepuk di atas sambil loncat, terus seperti push up. Nah, kalian kalau masih bingung bisa nanti saya carikan videonya ya. Nah, kemudian ada lompat di papan untuk kelincahan itu. Lompat di papan balok seperti nomor 3 ya, gambar nomor 3. Nah, itu sebenarnya juga bisa melatih untuk kekuatan otot kaki ya. Nah, itu dilakukan berulang-ulang kali dapat mengubah arah, bisa melatih kelincahan tertentu. Nah, untuk yang pertama tadi itu ada apa ya namanya, lupa ya. Nanti saya carikan lagi videonya, dan untuk bentuk-bentuk latihannya itu nah tadi ya. Kemudian untuk sampai di sini ada pertanyaan buat kalian atau belum? Oke, saya ulang ya. Di keseimbangan bukan kelenturan. Oke, kelenturan. Kelenturan kalian pasti udah tahu lah ya kelenturan. Kelenturan balance. Kelenturan itu misal kalian berdiri tegak, terus satu kaki di atas dipegang tangan kanan, memegang kaki kiri, terus dia dinaikkan ya seperti cuman berdiri ya. Nah ya rata-rata untuk kelenturan itu di split, di mencium lutut, dan split depan belakang, kemudian ini membungkuk seperti ini, itu untuk ya banyak untuk melatih kelenturan tertentu. Dan untuk kelenturan itu biasanya biar sendi-sendi bisa bergerak secara maksimal atau lemas lah. Kalau di sepak takraw itu biasanya kelenturannya itu untuk yang paling utama, misal di tekong itu kalau diharuskan bisa split, karena tekong kan servis awal lah. Itu untuk yang servis atas biar lecutannya lebih cepat. Nah, dan kan itu juga seperti gerakan split ya. Kemudian lanjut di apa ya tadi, kekuatan. Ya, kekuatan itu seperti yang saya bilang, untuk kekuatan kaki itu biasanya kebanyakan melatihnya di jogging, di sprint, di interval. Kalau melatih kekuatan otot kaki, kemudian bisa naik turun tangga, itu juga bisa untuk kekuatan otot kaki. Sebenarnya masih banyak lagi untuk melatih kekuatan otot kaki itu. Dan untuk otot tangan juga yang tadi saya sebutkan itu, ada push up, itu bisa bahu, bisa kaki, tangan, masih banyak lagi. Dan perut itu sit up bisa, pull up juga bisa, terus ya masih banyak lagi, nanti saya carikan lagi karena keterbatasan waktu ya. Untuk kecepatan ya sudah tadi ya. Kalian untuk kelincahan juga, kelincahan itu bisa dilakukan dengan agility, juga bisa leader juga bisa. Nah, itu biasanya kalau di cabur saya sendiri melatih kelincahan di leader. Jadi beberapa gerakan dilakukan dengan melewati leader tersebut. Nah, kemudian agility juga bisa, dan masih banyak lagi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau cukup? Ya, jika sudah cukup, mungkin untuk materi berikutnya saya share untuk PPT. Nanti saya share di WA, dan kemudian kalian pelajari agar di pertemuan berikutnya
kalian tinggal bertanya apa yang belum kalian pahami di materi yang saya share nanti. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.